Baiklah anak-anak, kita akan lanjutkan pelajaran kita. Mari kita berdoa mengenai ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita belajar tema 8, bumiku, subtema 3, bumi, matahari dan bulan, pembelajaran yang kedua. Yang pertama kita pelajari adalah muatan bahasa Indonesia. Menyalin informasi pada teks dalam bentuk visual. Kita dapat mengidentifikasi informasi pada teks dengan menemukan gagasan utama dari setiap paragraf. Informasi yang telah kita temukan disajikan kembali dalam bentuk visual. Salah satu dalam bentuk visual yang dapat disajikan adalah dalam bentuk gambar. Kita dapat membuat gambar berdasarkan informasi yang kita dapatkan, kemudian menyajikannya. Nah, perhatikan anak-anak informasi gerhana bulan dalam bentuk visual. Nah, ini contohnya. Ya, ini contoh informasinya. 103 menit fase total terlama abad ini. Ya, jadi ini gerhana bulan ini ada 103 menit paling lama tahun ini. Ya. Yang kedua, seluruh proses gerhana ini berlangsung hampir 6,5 jam. Yang ketiga, ini adalah gambarannya, yaitu jarak terjauh bumi antara matahari, ya, dan juga jarak terjauh bulan dengan bumi. Pada pukul 00.13, ya, pada pukul 00.13 terjadi fase awal. Kemudian 01.24 sebagian awal, puncaknya 03.21. Lalu total berakhir di 04.13 dan berakhir pada 05.19 dan juga berakhir pada 06.30. Itu. Fakta lainnya yaitu di Indonesia keseluruhan proses gerhana dari awal puncak sampai berakhir hanya dapat diamati di Aceh, ya, Sumatera Utara, dan sebagian besar Sumatera Barat, sebagian kecil Riau. Ya, jadi ini informasi gerhana dalam bentuk visual, gambar, lalu dibuat semenarik mungkin. Ya, mengerti ya anak-anaknya? Sekarang kita masuk ke muatan IPA. Membandingkan proses terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari. Perbandingan gerhana bulan dan gerhana matahari. Mari kita lihat pada tabel berikut ini. Karakteristiknya proses terjadi. Gerhana bulan terjadi ketika posisi bumi terletak di antara matahari dan bulan sehingga bulan memasuki daerah bayang gelap bumi. Sedangkan gerhana matahari yaitu gerhana matahari terjadi ketika posisi bulan terletak di antara matahari dan bumi sehingga menghalangi sebagian atau seluruh sinar matahari. Karakteristik yang kedua yaitu waktu terjadinya. Kalau gerhana bulan positif malam hari, sedangkan gerhana matahari pagi, bisa siang atau juga sore hari. Posisi bumi, ya, karakter yang ketiga itu posisi bumi, matahari, baru bumi, baru bulan beredar pada satu garis lurus. Sedangkan di gerhana matahari, matahari, bulan, bumi berada pada satu garis lurus juga. Lama terjadinya atau karakteristik yang keempat, kalau gerhana bulan lebih dari 1 jam, kalau gerhana matahari hanya beberapa menit. Kita tahu alasannya kan tadi di pembelajaran sebelumnya Bapak sudah jelaskannya kenapa gerhana matahari itu cuma sebentar. Yang kelima yaitu karakteristik jenis gerhana. Kalau di gerhana bulan ada 3, gerhana bulan penumbra, gerhana bulan sebagian, dan gerhana bulan total. Sedangkan di gerhana matahari ada 3 juga, cuma namanya berbeda.
gerhana matahari sebagian, gerhana matahari cincin, dan gerhana matahari total. Nah, gerhana matahari cincin ini kita sudah melihat gambarnya atau videonya pada pembelajaran sebelumnya. Nah, ini karakteristik yang terakhir yaitu ciri penampakan. Pada saat gerhana bulan, bulan tampak berwarna merah karena efek dari atmosfer bumi. Sedangkan gerhana matahari, pada saat gerhana matahari, matahari tampak berwarna merah karena cahaya dan korona dan semburan gas. Jadi itu anak-anak ya, perbandingan antara gerhana bulan dan gerhana matahari. Saya percaya bahwa anak-anak semua bisa memahami dan mengerti kalau diikuti penjelasan dari Bapak. Sekarang kita masuk ke muatan SBDP, menyajikan informasi dalam bentuk reklame. Kamu dapat menyajikan informasi tentang gerhana dalam bentuk reklame. Reklame adalah cara untuk menyampaikan informasi dalam bentuk media cetak ataupun elektronik. Kita akan belajar reklame dari media cetak antara lain poster dan brosur. Poster adalah reklame berupa lembaran kertas dengan ukuran besar yang berisi informasi disertai gambar yang menarik. Sedangkan brosur adalah reklame berupa lembar kertas yang bisa dibagikan kepada masyarakat umum. Ukuran brosur lebih kecil daripada poster. Brosur berisi informasi yang hampir sama seperti poster. Perhatikanlah poster berikut ini. Ini poster yang pertama yaitu tahapan gerhana matahari cincin. Jadi anak-anak bisa membaca ini ya, bisa kita lihat ya. Ini yang kedua yaitu gerhana matahari. Jadi dibuat semenarik mungkin sehingga informasi yang kita sampaikan kepada pembaca atau kepada yang melihat bisa mereka tanggapi atau bisa mereka cepat menanggapinya atau cepat mereka memahaminya. Jadi itu gunanya kalau kita membuat poster, kita buat yang semenarik mungkin ya. Nah, sekarang kita ada tugas ya. Yang pertama, baca dan pahamilah halaman 101 sampai 107. Yang kedua, kerjakan halaman 102, 104 dan 106. Yang ketiga, jangan lupa melaksanakan protokol kesehatan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Demikian anak-anak penjelasan yang bisa Bapak sampaikan kali ini. Dan sebelum kita akan berpisah, mari kita berdoa. Sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing, kiranya apa yang kita pelajari, kita cepat memahami dan mengerti. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Tetap semangat dan pantang menyerah. Sampai ketemu pada pembelajaran berikutnya.